Ada yang bilang, jika kita menginginkan sesuatu, maka teruslah kejar. Karena segala sesuatu bisa diraih dengan usaha dan kerja keras. Pernah dengar kalimat seperti itu? Memang betul, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha atau mungkin harus berkorban. Tapi sebenarnya ini tidak berlaku dalam beberapa aspek, misalnya dalam cinta. Terkadang, ada saatnya di mana kita harus berhenti mengejar seseorang yang kita cintai, tapi bukan untuk melepaskan, melainkan untuk membuatnya menjadi milik kita. Ya, kamu gak salah dengar. Penasaran untuk mengetahuinya lebih lanjut? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dulu, supaya kalian gak ketinggalan dengan konten menarik lainnya di channel ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Setidaknya, ada beberapa teori atau perspektif yang meyakini bahwa dengan berhenti mengejar seseorang, maka orang tersebut akan tertarik pada kita, bahkan bisa sampai balik mengejar kita. 1. Menurut perspektif hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Menurut Law of Attraction, energi yang kita pancarkan menentukan apa yang kita tarik ke dalam hidup. Ketika kamu terus-menerus mengejar cinta dengan penuh kegelisahan atau rasa takut, pikiran dan emosimu memancarkan energi negatif. Energi ini secara tidak sadar menciptakan jarak antara kamu dan cinta yang kamu inginkan. Namun, ketika kamu berhenti mengejar, itu bukan berarti kamu menyerah, melainkan kamu mengalihkan fokus pada diri sendiri. Dengan begitu, kamu memancarkan energi kepuasan dan kelimpahan, sehingga semesta merespon dengan cara menghadirkan situasi atau pertemuan yang sesuai dengan energi positif ini. Contoh kasus, pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak sibuk mencari pasangan tetapi justru terlihat mempesona? Orang seperti ini seringkali menarik cinta tanpa usaha keras, karena mereka memancarkan energi cinta dan kepuasan dari dalam dirinya. Inilah esensi dari Law of Attraction. Cinta datang bukan dari pengejaran, tetapi dari ketertarikan alami yang dibangun melalui energi positif. Jadi, benarkah cinta datang dengan sendirinya ketika kita berhenti mengejar? Menurut pandangan Law of Attraction, hal ini mungkin saja terjadi. Tapi tentunya bukan berarti setiap orang yang kamu abaikan akan mencintaimu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya dengan hukum Law of Attraction? Coba komen di bawah. 2. Menurut perspektif spiritual. Dalam banyak tradisi spiritual, cinta dipandang sebagai anugerah yang datang di waktu yang tepat. Ketika kamu berhenti mengejar cinta, hakikatnya kamu menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan atau semesta. Tindakan ini menunjukkan keikhlasan dan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai rencana terbaiknya. Tapi perlu digarisbawahi, berhenti mengejar bukan berarti berhenti berharap, tetapi menunjukkan sikap berserah diri. Sikap ini membuka pintu bagi cinta sejati untuk datang dengan cara yang lebih indah dan alami. Spiritualitas juga mengajarkan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, karena paksaan hanya membawa hubungan yang tidak harmonis. Ketika kita terlalu fokus mengejar cinta, kita lupa mencintai diri sendiri. Hal ini justru menciptakan hambatan bagi cinta sejati untuk datang. Namun, saat kita berhenti mengejar dan fokus pada perjalanan batin, cinta sejati yang sesuai dengan vibrasi jiwa kita akan hadir dengan sendirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu percaya dengan teori ini atau kamu punya pendapat lain? Apapun pendapatmu, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. 3. Menurut perspektif filosofi kehidupan. Filosofi kehidupan mengajarkan bahwa cinta seperti banyak hal lain dalam hidup. Maksudnya tidak dapat dipaksakan. Ketika kamu terlalu fokus pada upaya mengejar cinta, kamu justru menciptakan tekanan, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Ini bisa diibaratkan seperti mencoba menggenggam pasir. Semakin kuat kamu menggenggamnya, semakin banyak yang terlepas dari genggamanmu. Sebaliknya, ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberikan ruang bagi cinta untuk berkembang secara alami. Filosofi ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah hasil dari keseimbangan antara memberi dan menerima, bukan dari usaha yang berlebihan atau pemaksaan.
Seseorang yang terlalu sibuk mengejar cinta seringkali lupa untuk menikmati momen-momen sederhana dalam hidup. Padahal, cinta sering datang dari hal-hal kecil yang tidak terduga, seperti pertemuan santai, hobi yang sama, atau kebetulan yang tidak direncanakan. Dalam filsafat Zen, ada konsep seni bertindak tanpa paksaan. Dalam konteks cinta, ketika kamu berhenti mengejar sesuatu secara agresif, kamu membiarkan hal itu datang dengan sendirinya melalui keharmonisan alami. 4. Menurut perspektif psikologi, psikologi menunjukkan bahwa mengejar cinta secara berlebihan dapat menciptakan efek push and pull. Ketika seseorang merasa dikejar, ia cenderung merasa tertekan dan mundur untuk melindungi ruang pribadinya. Hal ini dikenal sebagai reaksi alami manusia terhadap ketidakseimbangan dalam hubungan. Sebaliknya, ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan jarak emosional yang sehat. Jarak ini memunculkan rasa penasaran dari orang lain dan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan ketertarikan secara alami. Dalam istilah psikologi, ini dikenal sebagai efek scarcity, yaitu sesuatu yang tidak terlalu mudah didapatkan seringkali terlihat lebih menarik. Berhenti mengejar juga menunjukkan kepercayaan diri. Sikap ini memberikan kesan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Mungkin kamu gak akan percaya kalau sebenarnya orang yang percaya diri cenderung lebih menarik secara psikologis, karena mereka memancarkan aura positif dan stabilitas emosional. Bukan hanya itu, penelitian psikologi sosial juga menunjukkan bahwa orang lebih tertarik pada individu yang asik dengan kehidupannya sendiri, bukan individu yang sibuk mengejar cinta. Dengan berhenti mengejar dan fokus pada pengembangan diri, kamu tidak hanya meningkatkan daya tarik secara alami, tapi juga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna di masa depan. Jadi, menurut pandangan psikologi, mengejar cinta terlalu keras seringkali menghasilkan kelelahan emosional bagi kedua belah pihak. Namun, berhenti mengejar justru bisa memberikan ruang untuk membangun sesuatu yang jauh lebih berkelanjutan dalam hubungan jangka panjang. Oh iya, ada satu kisah yang dialami teman saya yang bernama Dinda. Jadi awalnya, Dinda jatuh cinta kepada pria yang satu kampus dengannya. Tidak heran, seringkali Dinda melakukan segala cara untuk membangun kedekatan. Entah itu dengan mendekati pria tersebut secara langsung, memberikan perhatian, bahkan berusaha menunjukkan cintanya dengan cara yang paling manis. Namun, pria tersebut tetap bersikap biasa saja, seolah-olah tidak menyadari perasaan Dinda. Tapi suatu hari, Dinda mulai sadar bahwa usahanya itu tidak membuahkan hasil. Justru semakin keras Dinda berusaha, semakin pria tersebut menjauh. Akhirnya, Dinda pun memutuskan untuk berhenti mengejar dan mulai fokus pada diri sendiri. Dinda mulai mengejar impian karirnya, merawat dirinya dengan lebih baik, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mencintainya. Tapi ajaibnya, ketika Dinda berhenti memberikan perhatian yang berlebihan, pria itu mulai memperhatikan perubahan dalam diri Dinda. Dia melihat bagaimana Dinda semakin bersinar dan mandiri. Ketertarikannya tumbuh tanpa sadar, hingga akhirnya pria tersebut yang mendekati Dinda lebih dulu. Nah, dari kisah ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika Dinda berhenti mengejar cinta dan mulai mencintai diri sendiri, dia memancarkan kepercayaan diri yang membuatnya lebih menarik di mata orang-orang. Cinta yang ia pikir harus ia kejar ternyata datang dengan sendirinya saat ia fokus pada kebahagiaannya. Pepatah cinta berkata, ketika kamu berhenti mengejar, kamu justru memberikan ruang bagi cinta untuk mengejarmu. Jadi, jangan takut untuk berhenti sejenak. Fokuslah pada dirimu, karena cinta sejati akan menemukan jalan menuju hatimu. Bagaimana? Apakah kamu sudah puas dengan jawabannya? Sekali lagi, bagi kalian yang belum bergabung, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena di channel ini, ada banyak video menarik yang mungkin akan menjawab pertanyaan terbesarmu.